Purbasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2020 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melakukan kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 1 SMK Matlaul Anwar. Mata pelajaran yang saya sampaikan yaitu simulasi dan komunikasi digital dengan materi logika dan algoritma komputer. Nah, ini forum pendaftaran atau identitas saya bisa dilihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Raja, dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah terlebih dahulu kita berbaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Bagaimana hari ini? Kabarnya pada sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, kalau semuanya pada sehat, nah untuk anak-anak ibu sekalian, ibu berharap kalian itu harus selalu menjaga K3. Gimana K3 ini harus menjaga kesehatan, keselamatan dan kebersihan. Ya, ibu absen dulu ya. Apakah hari ini siswa-siswi ibu ada yang tidak sekolah? Oke, baik. Kalau alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, siapa yang tahu materi sebelumnya yang kita ajarkan sebelumnya kemarin? Saya, Bu. Jadi kemarin kita bahas tentang software presentasi. Oke, kita membahas tentang software presentasi kemarin. Nah, ibu tanya, software presentasi itu apa? Saya, Bu. Jadi software presentasi merupakan aplikasi atau software untuk mempresentasikan sesuatu berupa slideshow. Berarti alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Jadi proses mengingat kalian itu berjalan dengan sederhana. Nah, baik, untuk materi hari ini ibu akan menjelaskan tentang logika dan algoritma komputer, di mana materi ini mempunyai tujuan. Ibu akan jelaskan tujuan untuk materi hari ini. Yang pertama itu sini siswa mampu menjelaskan konsep logika. Yang kedua, siswa juga mampu menjelaskan fungsi dari jenis-jenis logika. Siswa juga mampu menjelaskan definisi algoritma. Dan yang terakhir, siswa juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri algoritma beserta contohnya. Untuk ibu akan sampaikan masalah penilaian. Untuk penilaian selama pembelajaran ini, ibu akan ambil dari 3 penilaian. Yang pertama dari penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk inti kegiatan inti, ya, ibu akan kasih soal pretest. Soal pretest itu bentuk tanya jawab. Ibu akan kasih soal nanti. Siapa saja siswa yang mampu menjawab, ibu akan kasih nilai plus. Ya, siap-siap ya, anak-anak. Siap, Bu. Soal yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Katakan tidak. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang disusun secara logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, siap-siap untuk siswa yang lain. Ya, apa sih yang dimaksud dengan logika? Yuk, ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bisa jawab, ibu akan jelaskan logika itu apa. Nanti ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Silakan
itu berasal dari kata logos, ya, yang artinya masuk akal. Dalam sebuah penalaran mengenai suatu hal yang berdasarkan sebuah objek, ya. Selain itu logika juga digunakan untuk mencari sebuah nilai. Selain pengertian logika, di sini juga logika dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama jenis logika alamiah, yang kedua logika ilmiah. Nah, di dalam logika ilmiah dan alamiah itu mempunyai perbedaan. Ya, kalau logika alamiah itu kalau berpikirnya secara cermat dan tepat, tetapi kalau logika ilmiah itu berpikirnya secara tepat juga teratur. Paham anak-anak? Selain jenis logika juga, di sini logika juga mempunyai fungsi. Ya, ibu ambil 3 contoh fungsi. Yang pertama itu membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus dan kritis. Yang kedua, di sini mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat dan objektif. Yang ketiga, di sini mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Nah, selain itu, di sini sudah Ibu jelaskan tentang logika. Ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang algoritma yang sudah disebutkan tadi artinya oleh Saudari Nida. Nah, Ibu akan jelaskan lagi. Algoritma itu langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, secara sistematis atau memakai bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selain definisi, algoritma juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama di sini input. Input itu tahap permulaan. Yang kedua proses. Proses itu di mana langkah yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga output, di mana output ini sebuah solusi atau hasil akhir. Nah, yang keempat terdapat instruksi yang jelas, di mana ketika kita memiliki instruksi yang jelas, pelaksanaan proses pembelajaran itu harus lancar. Ya, yang terakhir pencapaian atau tujuan akhir, di mana hasil akhir dan proses dari sistem pemrograman akan berhenti. Ya, akan berhenti saat hasil akhir itu telah dicapai. Nah, selain itu, di sini ada penyajian algoritma. Ya, selain definisi algoritma juga mempunyai penyajian algoritma. Itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama dengan tulisan, yang kedua dengan gambar. Nah, di mana Ibu akan kasih contoh dari tulisan itu seperti apa, gambar juga seperti apa. Ya, Ibu akan kasih contoh satu-satu. Nah, nanti sebelum Ibu memberikan contoh, Ibu akan tanya dulu. Ya, ini contohnya. Apakah kalian di rumah mempunyai gelas? Punya. Baik, memang pasti semuanya di rumah mempunyai gelas. Ya, karena memang tanpa kita sadari, algoritma ini kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang kita sudah lakukan. Nah, Ibu ambil contoh ini. Yang pertama, ada 2 buah gelas. Satu berisi teh dan satu lagi berisi kopi. Nah, bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Ya, sudah terpikirkan oleh kalian bagaimana caranya? Nah, saya yakin sebelum Ibu memberikan contoh ini, kalian sudah pernah melakukan hal seperti ini di rumah. Ya, nah Ibu akan lanjutkan. Ini cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya itu, kalau misalkan kita mau menukar sebuah gelas itu, nggak bakalan mungkin
Dari penyajian algoritma dengan gambar itu, di sini ada algoritma disajikan dengan gambar, misalnya flowchart. Ya, flowchart itu apa sih? Flowchart itu gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Nah, setelah itu flowchart juga dibagi menjadi dua. Yang pertama flowchart system dan flowchart program. Nah, flowchart system itu bagan dengan simbol-simbol tertentu. Ya, kalau flowchart program bagan dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan urutan proses. Nah, ini flowchart program ini yang akan kita buat mulai contoh yang tadi dijelaskan. Ya, oke. Selanjutnya flowchart system. Di sini ada contohnya. Flowchart system ini ada dokumen kegiatan manual, pengurutan offline dan hard disk. Ya, nah ini termasuk ke dalam flowchart system. Kalau misalkan flowchart program itu ada banyak simbolnya. Yang pertama ini disebut dengan simbol terminal. Yang kedua ini disebut dengan simbol input atau output. Ya. Yang ketiga ini disebut dengan proses. Yang keempat ini decision. Ya. Selanjutnya display. Ini alur proses. Kalau yang bulat ini titik sambungan. Ya. Yang ini titik konektor. Kalau yang ini call. Yang ini dokumen. Ini stage data. Kalau ini pemberian nilai awal. Nah, ini termasuk ke dalam flowchart program. Nah, ini bedanya flowchart program dengan flowchart system itu adanya di simbol. Ya. Nah, Ibu akan kasih contoh penyajian algoritma dengan gambar. Ya. Ibu ambil satu kasus di sini, penyajian algoritma dengan gambar itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu membuat kopi. Nah, Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah membuat kopi di rumah? Pernah, Bu. Kalau pernah, memang tanpa kita sadari, kegiatan algoritma ini kalian sudah lakukan di setiap hari. Yang pertama itu tadi Ibu sudah mengambil contoh untuk membuat kopi. Saya yakin di rumahnya kalian sudah pernah membuat kopi. Ya, membuat kopi, membuat teh itu termasuk dalam contoh algoritma sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ketika kalian mau memulai sebuah algoritma itu harus dengan melakukan mulai dulu. Ya, mulai. Setelah mulai buka kemasan kopi. Jadi berurutan langkah-langkahnya harus teratur dan sistematis. Ya. Nah, yang pertama tuang kopi ke dalam gelas. Lalu panaskan air hingga mendidih. Setelah itu tuangkan air ke dalam gelas, aduk hingga rata selesai. Bisa dipahami. Dari awal sampai terakhir, ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, silakan Tasya. Bu, jadi saya pengen nanya, kenapa tadi pas saya lihat contoh yang Ibu jelaskan simbolnya itu berbeda-beda? Baik, Ibu akan menjawab dari pertanyaan Tasya. Kenapa simbolnya itu berbeda-beda ketika kita membuat sebuah algoritma dalam sehari-hari? Memang jelas berbeda, ya, karena memang dalam satu kegiatan ini pasti berbeda. Yang pertama, simbol untuk memulai itu harus menggunakan simbol terminal. Di mana simbol terminal itu tujuan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah pemrograman. Yang kedua, kenapa membuka kemasan kopi dan tuangan kopi ke dalam gelas itu menggunakan simbol ini? Tetapi kalau panaskan air hingga mendidih itu menggunakan jajaran genjang. Kita lihat contoh di sini. Kita
apa namanya, termasuk ke dalam proses atau input ini nih. Nah, ini sama ini termasuk dalam proses input atau proses. Input kan? Ya, input. Nah, kalau ini termasuk ke dalam proses. Nah, proses itu simbolnya jajaran genjang. Kalau input itu simbolnya persegi panjang. Nah, sudah dipahami belum Tasya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Nah, selain Tasya, ada lagi pertanyaannya yang belum dipahami dari materi ini? Saya, Bu. Bu, kenapa ketika membuat algoritma dengan gambar harus menggunakan simbol terminal? Kenapa di dalam sebuah algoritma kita harus selalu menggunakan simbol terminal untuk apa namanya, programnya? Memang karena simbol terminal itu tadi sudah dijelaskan sama ibu, keterangannya itu simbol terminal itu untuk apa namanya, mengawali dan mengakhiri sebuah algoritma. Jadi harus tersusun dulu. Gak bakalan mungkin kita langsung ke proses atau input. Ya, jadi harus tersusun atau sistematis. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, ibu akan apa namanya, bentuk kelompok diskusi. Ada 2 kelompok yang ibu akan dibentuk. Yang kelompok 1 itu Raja, ya, Tahya, Fatih. Yang kelompok 2 itu Nida, Ayu, apa namanya, Tasya sama Sahul. Oke. Nah, kalian silakan duduknya per kelompok, ya. Nah, itu nanti diskusi tentang membuat sebuah algoritma tentang kehidupan sehari-hari menggunakan gambar. Ya. Oke, silakan duduknya per kelompok. Dimulai dari sekarang. Sudah sampai mana? Ada kesulitan tidak? Alhamdulillah, Bu. Oke, sudah paham ya? Iya, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 bagaimana? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Lagi merancang. Oke, ada kesulitan? Enggak. Jadi kalau misalkan satu kelompok dan apa namanya, 2 kelompok ini ada kesulitan, Jadi kan ini kan enggak. Bayar kan termasuk proses input atau proses. baik, diskusi kalian silakan nanti ya per kelompok kalian presentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Nah, nanti ketika misalkan kelompok 1 sudah mempresentasikan,
simbolnya. Ya, apakah itu termasuk dalam proses atau input? Ya. Jangan sampai ketika kalian menuliskan atau mempraktekkan ini untuk mempresentasikan, itu simbolnya sama semua dari awal sampai akhir. Baik, ini adalah hasil dari diskusi kami dari kelompok 1 mengenai pembayaran kartu ke bendahara. Kita diawali dari mulai ambil uang, pergi ke bendahara dan bayar. Nah, di sini tuh ada dua opsi. Nah, jika bayar, maka kita bisa melanjutkan tahapnya ini ke bawah. Jika tidak, maka tidak bisa dilanjutkan tahapnya ke bawah karena dia tidak bayar. Nah, setelah sudah bayar, mendapatkan kartu, ujian dan selesai. Anak-anak dari presentasi kelompok 1, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Silakan untuk kelompok 1 duduk kembali ke kursi masing-masing. Oke, untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan hasilnya. Siapa perwakilannya? Oke, silakan dituliskan, nanti dipresentasikan. Oke, nanti kalian di sini bisa dipahami ya antara kenapa Bu perbedaan antara kelompok 2 dan kelompok 1 itu start atau mulai. Itu start sama mulai itu kan sama. Itu tidak jadi masalah. Ya. Oke, silakan tinggal dipresentasikan untuk kelompok 2. Mohon dicermati untuk kelompok yang lain. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2 tentang makan. Jadi yang pertama kita pakai logo Termina, start, dilanjut dengan cuci tangan pakai logo proses. Terus ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, makan, terus dilanjut lagi dengan selesai pakai logo Termina lagi. Oke. Ada tanggapan lagi dari kelompok 1 untuk kelompok 2 bagaimana? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada silakan untuk kelompok 2 duduk kembali. Ya, terima kasih. Nah, jadi dari kelompok 2 ini ya, presentasinya itu sudah baik. Oke, sudah baik dan sudah memahami apa yang sudah hasil diskusinya. Silakan kalian rapihkan dulu kursi dan mejanya seperti semula. Ya, silakan. Baik, Bu. Sudah rapi ya. Nanti Ibu akan sebelum pembelajaran berakhir ya, siapa yang mau menyimpulkan materi dari awal sampai hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulannya itu adalah algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah-langkah yang terbatas, logis, dan sistematis. Oke. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang luar biasa. Nah, jadi logika dan algoritma itu memang sangat penting sekali anak-anak untuk kehidupan kita. Karena kita bisa lebih berpikir kritis dan logis. Nah, sebelum menutup
pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih yang namanya post test. Di mana post test ini Ibu akan mengukur kemampuan kalian, ya, di mana sampai mana pengetahuan kalian untuk mengetahui materi hari ini. Oke, nanti Ibu akan kasih soal itu di PowerPoint. Tolong diperhatikan, ya. Sediakan buku dan pulpen kalian. Nanti Ibu akan tampilkan soalnya di sini. Kalian cukup menjawab jawabannya saja. Kalau sudah ada yang selesai, kumpulkan ke depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Tolong perhatikan. Ini soalnya. Oke, sudah terlihat? Nah, baik. Silakan kalian kerjakan soal ini. Tulisan jawabannya tulis di kertas satu lembar. Silakan kumpulkan nanti, oke? Hasil proses kalian silakan dikumpulkan ke depan, ya. Nanti Ibu akan koreksi dan Ibu akan umumkan nilai yang sudah mencapai KKM dan nilai yang belum mencapai KKM. Silakan dikumpulkan. Oke, baik. Ibu sudah mempunyai nilai dari proses pembelajaran hari ini, ya. Ibu akan umumkan nilai yang sudah mencapai KKM itu. Di sini NIDA sudah mencapai KKM dengan nilai 85, ya. Oke, untuk Raja juga sudah mempunyai nilai itu dengan nilai 80. Ya. Untuk Tasya itu belum mencapai KKM. Ya, itu nilainya masih 65. Nah, Yuda juga belum, karena nilainya di bawah KKM itu 60. Tahiyat itu sama belum mencapai KKM, nilainya 65. Nah, Fatih itu sudah mencapai KKM, nilainya 78, dan Ayu juga sudah mencapai KKM, nilainya 78. Nah, berarti di sini yang belum mencapai KKM itu hanya ada 1, 2, dan 3 orang yang belum mencapai KKM. Ya, nanti bagi siswa yang belum mencapai KKM, Ibu akan adakan remedi. Ya, oke, paham anak-anak? Paham. Oke, nah ya sudah sudah dikasih tahu sama kalian. Nah, untuk proses pembelajaran selanjutnya, ya, proses pembelajaran selanjutnya
menghadiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.